Nah itu kan CCTV. Ya, kasus kematian Arya Daru Pangayunan ini masih terus berlanjut. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara ya, Vi, melihat ada sejumlah kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga yang tidak dirilis oleh pihak kepolisian. Sehingga keluarga ini meminta, ayo pihak kepolisian untuk kembali lagi melanjutkan kasus ini dan juga membuka secara terang benderang. Meminta pihak kepolisian membuka terang benderang, tapi kalau bisa juga hal apapun itu pecahan-pecahan puzzle itu ya diserahkan kepada betul. Kita akan membahas mengenai hal ini ya. Betul. Pagi hari ini sudah ada narasumber yang hadir di studio. Lengkap, sudah ada Pak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas RI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya. Kemudian juga ada Pak Dwi Librianto, kuasa hukum keluarga almarhum Arya Daru. Selamat pagi, Pak Dwi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak Dwi ini juga kerabat dari keluarga ya? Iya, saya kerabat dari keluarga. Baik, kemudian juga sudah ada Bang Mustafa Benah Rawardana, Koordinator Indonesia Crime Analyst Forum. Selamat pagi Bang Nahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda kami undang kembali karena Anda yang waktu itu cukup memberikan kemungkinan-kemungkinan lah kan begitu ibaratnya ya. Tapi mungkin saya mau ke Pak Dwi dulu ya. Pak Dwi ada sejumlah kejanggalan yang kemarin juga sudah disampaikan saat konvers dan juga disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Kejanggalan-kejanggalan apa yang mungkin bisa dirinci disampaikan saat ini yang juga bisa menjadi bukti kuat nantinya untuk pihak kepolisian terus mengusut tuntas kasus ini? Yang pertama adalah, yang saya ini adalah handphone. Dalam era sekarang handphone kan mudah sekali dilacak gitu loh. Dilacak dan ada beberapa sejak pukul 21.17 itu centrang 1. Ada beberapa komunikasi antara suami dengan istrinya itu centrang 1 sampai tiba-tiba pagi jam 10 sudah centrang 2. Aktif kembali dalam arti? Ya, saya nggak tahu aktif kembali apa. Yang jelas itu centrang 2. Karena sejak sempat nggak di-capture ketika centrang 1? Ada. Yang centrang 1 ini nggak sempat di-capture. Nggak sempat di-capture. Tapi isinya mengatakan bahwa itu memang centrang 1. Sejak tidak terhubungkan, di telepon tidak bisa, karena di telepon tidak bisa, lalu di telepon penjaga kos tidak bisa, lalu di telepon lewat jaringan biasa. Itu ada lebih dari 10 hampir 20, dia telepon nggak bisa. Karena memang kalau saya narasikan perbicaraan dari tanggal 6 sampai tanggal 7 antara dua orang ini, antara almarhum dengan istrinya, itu ada lebih dari 10 lembar saya tulis Pak. Ada lebih 10 lembar. Karena mereka biasa komunikasi. Bahkan setiap pindah tempat aja, ya jadi berini, pindah tempat aja, itu mereka kabari. Dan pembicaraannya intens. Artinya komunikasi intens ya? Lebih-lebih tanggal 7, itu suasana mereka sangat-sangat gembira. Excited banget, karena sebelumnya sudah dapat lamsungnya, lalu sebelumnya yang mau berangkat hari itu juga siang itu jam 12-an tiket sudah ready, lalu jam 12-an visa Finlandia sudah ready. Mereka berdua kadang-kadang dalam chatting ada bahasa Finlandia yang karena itu mereka sudah siapkan. Anak-anak juga sudah keluar. Nah, sehingga tiba-tiba centrang 1. Makanya beliau istrinya mencoba hubungi Polsek Menteng. 7 kali hubungi, tidak diangkat. Nomornya itu dapat dari mana Polsek Menteng? Nomor 021319. Dapat dari online kah? Ya, dapat dari online kah? 26390. Ya, karena kita banyak sekali masyarakat, saya pribadi pun juga kadang-kadang mendapatkan nomor dari googling misalnya seperti itu, ternyata nggak update juga Pak, sudah ganti nomornya. Begitu. Ya itu kan kita kan masyarakat yang tahu kita, kalau saya tanya mau cari apa jadi Google, nggak ada lain gitu lah. Ya, harusnya negara memperbaiki itu. Akhirnya setelah tidak bisa menghubungi Polsek Menteng dan HP Daru baru tiba-tiba penjaga kos nyambung, baru bisa dihubungi. Paginya? Enggak, malam itu juga. Lalu makanya ada penjaga kos yang mondar-mandir itu karena minta tolong dicek. Kenapa nggak dibuka aja atau gimana? Berapa, Pak? Nah itu Pak. Saya justru malah sebagai masyarakat yang mengetahui pemberitaan ini bertanya Pak, kenapa nggak dibuka saja Pak? Gitu. Istri menghubungi penjaga kos. Kenapa seorang istri kan sah-sah saja meminta dobrak kah atau apakah gitu? Kalau dari pembicaraan saya dengan mereka, besok saja saya buka gitu loh. Yang mengatakan besok saja saya buka siapa? Penjaga kosnya. Karena via telepon. Istri kan berhak Pak untuk meminta kan? Iya berhak. Tapi dijawab penjaga kos besok saja. Ada kecurigaan nggak istri terhadap si penjaga kos? Saya sekarang ini maksudnya sekarang ini. Saya nggak berini seperti itu Pak. Jadi saya mencoba netral supaya
apa yang saya pikirkan saya bisa lebih membumi lah, lebih jelas gitu loh. Kalau saya sudah menjudgment seseorang, saya udah ke situ agak repot. Pak, satu lagi Pak, soal sorry nih. Saya penasaran, kita penasaran ya. Pak Yusuf, maaf. Bang Lara, amplop itu apa kabar Pak, amplop itu? Amplop itu didapat tanggal 9 malam, diantar oleh seseorang pakai tutupan, laki-laki, apa kurir kah dia itu? Saya nggak tahu. Diserahkan kepada ART, lalu disampaikan ke kami, lalu kita buka, bentuknya adalah styrofoam, lambang bintang, lambang hati, lambang bunga Kamboja. Ada tulisan? Tidak ada. Pengirim siapa? Tidak ada. Lalu tapi ditulisnya ada strip 2 di situ, di belakang tutupan sebelum kita buka ada strip 2. Saya nggak tahu ini maksudnya apa. Saya klarifikasi, itu yang mengantar adalah keluarga ke Polda, diantar oleh salah satu anggota Kompolnas kalau nggak salah. Kita sudah sampaikan ke penyidik. Jadi sudah diberikan kepada pihak kepolisian. Pak Dwi, sedikit dong soal penjaga kos nih Pak. Kan sebelumnya kabarnya sudah ada komunikasi, sudah ada sempat bertemu dengan Arya Daru saat pukul 9 malam dan sudah dikonfirmasi kepada pihak kepolisian ya. Apa yang disampaikan saat pertemuan Arya Daru dan juga penjaga kos? Hanya teguran biasa atau bagaimana? Saya nggak sejauh, nggak sampai. Terus kemudian CCTV yang kabarnya juga diminta oleh pihak keluarga untuk bergeser, apakah memang itu benar? Tidak benar sama sekali. Istri tidak meminta penjaga kos dan sudah diklarifikasi juga bahwa istri tidak minta. Dan yang malam itu kan kamar Daru tidak kelihatan. Hanya lorong aja ya? Lorong aja, itu satu. Tapi dalam hasil penyidikan kan ada 20 titik CCTV. Ya, kita keluarga belum lihat yang 20 titiknya apa aja. Tapi sudah lihat CCTV di posisi yang itu secara real, secara panjang videonya? Belum, kami belum lihat. Justru nanti saya akan sowan ke Polda, kita diskusi masalah ini. Artinya Anda menyayangkan lah ya, begitu kenapa dalam konferensi persnya Polda Metro ketika itu seakan-akan kayak meremehkan saja kasus ini, padahal ada kejalan-kejalan yang menurut Anda penting di situ. Siap. Pak Yusuf, komentar Anda Pak Yusuf. Baik, menarik. Cuman kan sangat disayangkan keluarga yang pada saat ini memberikan kuasa kepada kuasa hukum itu tidak dari awal gitu, awal penyelidikan. Ini kan setelah proses penyelidikan dirilis. Pertama, kita akan cek kembali apakah penyelidikan ini secara administrasi sudah dihentikan belum? Belum. Ya, itu kita pastikan dulu. Jangan sampai ada suratnya dihentikan. Sepanjang secara administrasi itu belum dihentikan, artinya kan sikap penyelidik itu masih sangat terbuka. Termasuk terbuka dengan apa yang disampaikan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kuasa hukum pada saat ini. Pertama, yang menjadi pertanyaan dan perhatian serius dari kuasa hukum, dari keluarga lah ya? Iya, dari keluarga adalah fakta-fakta yang berasal dari pihak istri. Karena memang ini sangat penting. Komunikasi terakhir yang intens adalah dengan istri. Termasuk istri berkomunikasi dengan pihak penjaga kos. Termasuk istri sempat menghubungi nomor yang diyakini melalui pencarian online Polsek Menteng. Ini menarik, tentu kita akan tindak lanjuti mengapa ada sampai tidak ada respon. Kalau itu benar nomor Polsek Menteng, kalau memang sudah tidak digunakan, mestinya diupdate. Siapa yang bertanggung jawab dengan itu? Nah, walaupun demikian, semua fakta-fakta yang kemarin itu berasal dari istri, tentu punya hubungan dalam bahasa hukum, punya nilai koherensi untuk menunjukkan sebuah kebenaran dengan klarifikasi ataupun keterangan-keterangan dari pihak penjaga kos. Tapi kalau nanti ingin diseriusi, tentu hak-hak penjaga kos juga perlu dihormati. Apakah nanti akan didampingi kuasa hukum atau tidak? Sementara kan kemarin tidak didampingi kuasa hukum. Tentu kan ini harus posisinya berimbang. Kalau kita berpatokan kepada perhatian fakta-fakta yang ingin didapatkan melalui istri, misal, mengapa penyelidik tidak menggali fakta-fakta berasal dari handphone istri?
Ini Pak Yusuf ngomong kayak gini, memang benar tidak ada satupun barang istri, handphone istri. Handphone istri masih ada di data kita. Artinya tidak diperiksa oleh penyidik. Masih dipegang istri gitu. Seharusnya. Ya. Tapi kan istri dulu sudah dilakukan berita acara wawancara. Betul. Apakah handphonenya waktu itu sekaligus dilihat? Dilihat atau memang hanya wawancara saja? Ini kan berasal dari kuasa hukum, yang ini kita catat. Nah, ini kita catat, karena sorotannya sementara kan itu. Yang kedua dari sorotan pada handphone. Handphonenya Daru, Arya Daru? Ya, handphone Daru sendiri yang terakhir digunakan itu, dan itu sebagaimana saran kami, dan Polda Metro Jaya, penyelidik juga merilis pada waktu itu, masih terus berupaya melakukan pencarian. Nah, masih terus berupaya melakukan pencarian handphone tersebut? Artinya kan tadi ada fakta bahwa centrang 2 itu? Chat yang itu pada pukul 21 sekian itu tidak masuk, masih centrang 1, tapi pukul 10-an pada tanggal 8 itu masuk. Nah, apakah itu sudah masuk proses pemeriksaan digital di lapor digital terkait dengan device yang sempat terhubung dengan handphone terakhir yang digunakan oleh almarhum, misal device WA, apakah WA itu masih aktif di device lain? Nah, itu kan perlu dipastikan. Nah, hanya dugaan kita itu setelah ditemukan almarhum di dalam kamar pukul 7.39, kalau sudah pukul 10 ya diduga sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Artinya pada saat dibuka device itu, jadi jangan-jangan centrang 2 itu karena dibuka device yang terhubung dengan handphone terakhir itu. Tapi kabarnya pihak kepolisian tidak bisa menemukan. Ya, itu dugaan kita. Ini yang kedua ini sangat menarik terkait dengan handphone chat yang itu masuk. Centrang 2 itu kan menarik. Iya. Termasuk Instagram yang katanya masih aktif di tanggal 14 Asumsi Agustus keluarga ya, Pak, centrang 2 itu berasal dari ponsel. Iya, ponsel. Tapi kalau Pak Yusuf mungkin memperkirakan karena memang sudah ditarik gitu ya datanya, jadi centrang 2 begitu. Di device yang lain. Ada penjelasan dari ahli digital laboratorium forensik kan menjelaskan ada terhubung dengan device lain. Iya. Apakah itu juga terhubung sehingga ketika dilakukan pemeriksaan dibuka dia langsung masuk. Dan itu inilah yang perlu direspon oleh penyelidik, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari pihak keluarga ini terkait dengan satu, fakta-fakta yang perlu digali dari pihak handphone istri, yang kedua terkait dengan adanya fakta centrang 2 masuk ke WA almarhum. Kalau ternyata memang ditarik ya Ti, artinya udah selesai tuh kejanggalan yang dikatakan oleh keluarga. Karena itu udah ditarik ke device yang lain. Kalau untuk amplop coklat sendiri apakah juga harus didalami siapa yang memberikan? Apa makna dari pesan itu? Atau ngeri-ngeri sedap? Amplop coklat itu fakta yang memang kita mendapatkan informasi dari pihak keluarga pada saat tanggal 20 Juli. Komponas berkunjung ke sana. Isinya tadi sudah terkonfirmasi, hanya memang yang perlu dilakukan pendalaman siapa orang yang mengantar itu, apakah kurir atau itu dari rekan yang mengirimkan atau apa itu. Bunga kamboja itu kan identik dengan pemakaman loh. Iya. Iya kan? Ucapan agak ngeri-ngeri sedap. Makanya benar saya tadi di awal tuh agak ngeri-ngeri sedap. Kalau love apa, Mas? Hah? Kalau love? Love. Kan love, love cinta biasanya kan ada hati, ada bunga. Ada bintang ya? Ada bintang. Bukan. Maksudnya apa itu Pak Yusuf? maksudnya? Iya, itu. Saya nggak tahu, tapi saya pernah. Pak Yusuf bukan ahli tafsir kayaknya. Saya pernah tahu bahwa itu hubungan dengan apa Pak? TPPO. Oh, kalau dari keluarga asumsinya ke situ ya. Tapi tadi sudah dijelaskan juga mengenai nantinya akan didalami oleh karena Kamboja itu bukan tumbuhan tapi negara, maksudnya begitu? Bukan, kalau Kamboja betul mati. Kematian. Kematian. Oke. Bukan negara? Bukan. Karena tadi menyinggung TPPO soalnya. Ya, memang lambang love itu kaitannya ke sana. Oke. Kalau bintangnya Pak? Kalau bintang pejabat lah. Pejabat, Pejabat sipil atau pejabat apa Pak? Pak Dwi tidak tahu. Mang Nahra mungkin bisa menyambungkan tali temali ini Bang Nahra usai jeda tapi ya. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi.